Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya perwakilan dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Human Error. Ada pula nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama itu Nasriana, itu saya sendiri, dan Pendi Parano, Niko Palamba, dan Habib Prawira. Materi pembahasan, analisis human error. Yang pertama, penerapan prinsip desain IMK. Yang kedua, faktor manusia dan human error. Dan yang ketiga, analisis komponen UI dan potensi slips atau mistakes. Dan yang keempat itu rekomendasi perbaikan. Penerapan prinsip desain IMK. Penerapan prinsip IMK bukan sekedar masalah estetika, melainkan tentang efisiensi dan keamanan pengguna. Di bab ini kita akan membedah hasil analisis mengenai penerapan prinsip dasar IMK pada aplikasi, serta bagaimana faktor manusia berperan penting dalam munculnya sebuah kesalahan atau human error. Faktor desain. Yang pertama itu konsistik atau keseragaman elemen, menciptakan pola yang sama untuk tombol, warna, dan font di seluruh aplikasi agar pengguna tidak perlu belajar ulang di setiap halaman. Dan yang kedua, informatif, feedback, umpan balik responsif. Sistem harus memberikan respon instan atas setiap aksi pengguna. Dan yang ketiga, error prevention dan handling atau mitigasi kesalahan. Desain yang cerdas bukan hanya memperbaiki kesalahan tapi mencegahnya. Penerapan positif. Penerapan aspek positif ini bertujuan untuk menciptakan keakraban familiarity dengan ikon standar. Pengguna tidak perlu menebak fungsi fitur. Sementara logout yang login memastikan bahwa setiap langkah dalam aplikasi terasa mengalir secara alami. Kombinasi keduanya adalah kunci utama dalam menciptakan antarmuka yang ramah pengguna. Baik, saya akan yang lanjut Pendi Parano. Ya, baik. Selanjutnya, faktor manusia dan human error. Next. Penyebab utama human error adalah pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam, terutama pengguna baru cenderung lebih rentan terhadap kesalahan. Mereka mungkin kurang familiar dengan interface, configuration, atau kebiasaan interaksi pada aplikasi digital, sehingga sering melakukan salah input atau salah pilih opsi. Ini bukan hanya tentang kecerobohan, tapi tentang kurangnya pemahaman awal terhadap sistem. Pengguna dari kelompok usia tertentu, khususnya lansia, seringkali menghadapi tantangan unik, yaitu tombol ukuran kecil adalah sulit dijangkau atau diklik dengan akurat. Kemudian jarak elemen rapat adalah meningkatkan risiko salah sentuh atau salah klik. Kemudian kurangnya petunjuk visual adalah membuat mereka kesulitan menavigasi tanpa clue yang jelas, memperlambat proses dan meningkatkan frustasi. Next. Kemudian yang berikut analisis komponen UI dan potensi sipil atau mistakes. Next. Analisis komponen antarmuka atau UI. Kita akan melihat bagaimana ukuran tombol yang kecil, penetapan yang tidak konsisten, hingga pengguna teks yang ambigu dapat menyebabkan slips atau kesalahan tidak disengaja.
maupun mistakes atau kesalahan interpretasi, serta bagaimana pemilihan warna yang buruk dapat menyesatkan pengguna. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan Iko Palambah. Kami persilahkan. Tabe Niko Palambah. Ya, next. Berikut solusi dan rekomendasi desain. Mulai dari optimalisasi visual untuk meningkatkan aksesibilitas, umpan balik instan yang membangun kepercayaan, hingga penggunaan label yang deskriptif dan pengujian berkala. Semua ini bertujuan untuk membangun antarmuka yang lebih intuitif, aman, dan memuaskan bagi setiap pengguna. Solusi dan rekomendasi desain membangun pengamen utama dan lebih baik. Next. Berikut desain yang hebat bukan tentang seberapa canggih teknologi, tetapi seberapa manusiawi interaksinya. Karena di balik setiap klik ada pengguna yang ingin dipahami, bukan diuji. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut lagi kesimpulan. Yang pertama, esensi desain IMK, penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer. IMK seperti konsistensi umpan balik, feedback, dan navigasi yang login adalah kunci utama dalam membangun antarmuka yang efektif dan ramah pengguna. Yang kedua, human error bukan mutlak kesalahan pengguna. Mayoritas kesalahan yang dilakukan pengguna, slips, dan mistakes berakar dari desain sistem yang kurang optimal, seperti label yang ambigu, kontras warna yang rendah, dan elemen yang tidak ergonomis. Dan yang ketiga, faktor manusia sangat berpengaruh. Tingkat literasi digital, kondisi fisik kelelahan, serta faktor usia harus menjadi pertimbangan utama dalam perancangan aplikasi agar teknologi dapat bersifat inklusif untuk semua kalangan. Dan yang keempat, pentingnya inovasi berkelanjutan. Rekomendasi perbaikan melalui optimalisasi visual, pengguna label deskriptif, dan usability testing secara berkala merupakan langkah krusial untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih aman, efisien, dan minim resiko. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.